kita berpelukan sepanjang siang dan malam, bagai Adam dan Hawa menuju ke ketiadaan. Aku menjadi malam, lenyap ke dalam pagimu terang. Kau menjadi siang, lembut ke dalam senjaku.
selalu ada kejadian-kejadian dan penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Atau bahkan tidak jelas sama sekali kepada orang. Saya, Ki Pujo Asmoro, generasi ketiga dari keluarga Asmoro yang ditunjuk dan dipercayai oleh Hyang Wudi sebagai penyelamat umat manusia. Coba Anda lihat sekali lagi, atau perhatikan kejadian-kejadian yang ada di sekitar Anda. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa Anda pahami secara akal rasional kalian. Penampakan di pohon-pohon atau bangunan-bangunan tua. Memang itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan, saudara-saudara. Itu yang sudah jelas. Lalu bagaimana sesuatu misalnya hal-hal yang Anda bisa pahami secara akal rasional kalian. Kecelakaan di Pantura misalnya. Apakah Anda pikir itu dikarenakan sopirnya ugal-ugalan atau sopirnya dibuat kantuk? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Tapi mereka dibuat kantuk, saudara-saudara. Lalu bagaimana yang terjadi? Seringkali penggelembungan suara di setiap pilkada dan pemilu. Apakah Anda pikir itu sebuah permainan politik? Bukan. Ini ada suara-suara yang gaib. Atau bahkan mengapa seringkali terjadi cinta dadakan atau cinta pada pandangan pertama? Apakah Anda pikir ini cinta sejati? Cinta sejati begitu? Bisa saya bilang ini Anda pelet. Banyak sekali saudara-saudara yang tidak Anda pahami, yang sebenarnya tidak Anda pahami, tapi Anda belajar mengerti. Berkaitan tentang percintaan, Anda pasti seringkali mengalami masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah ketidakharmonisan saudara-saudara. Ya, berkaitan tentang masalah percintaan, sayalah ahlinya. Saya, Ki Pujo Asmoro, sesuai dengan nama saya, Pujo Asmoro. Pujo artinya memuja, mengagungkan, dan Asmoro artinya cinta. Jadi saya adalah orang yang mengagungkan cinta. Apapun, cinta apapun, segala jenis cinta, mulai dari cinta monyet, cinta kingkong, cinta fitri, cinta segitiga, cinta satu malam, atau bahkan cinta Laura dan Republik Cinta pun saya bisa tangani, saudara-saudara. Saya, saudara, yang Anda punya masalah tentang percintaan, datang pada saya. Insya Allah, saudara-saudara, saya akan membantu. Bukan bantuan yang kita butuhkan, tapi aturan. Aturan yang sifatnya mutlak dan mengikat. Dan aturan itu adalah hukum. Dan hukum itu harus bekerja, setara. Gak boleh ada perbedaan. Dari keluarga sampai negara. Karena semuanya sudah menjadi liar. Kalau tidak ada itu namanya aturan yang kita sebut dengan hukum. Yang terjadi adalah kekacauan. Dan kekacauan itu sekarang sudah merambah di negara kita. Negara kita jadi kacau balau. Hukum bisa dibeli, bukan main. Kalian bayangkan, seberapa kemampuan kalian bisa mengatur hukuman yang kalian dapatkan. Kalaupun kalian tidak bisa diringankan hukumannya, kalian bisa mendapatkan tempat yang layak untuk hidup. Sebagai tahanan, kalau orang yang lebih hidup. Dan ini semua dampak juga dari kalian. Kalian sebagai masyarakat suka sok tahu akan hukum. Kalian sok mengadili keadaan yang ada. Kalian itu nggak tahu apa-apa. Ya, saya tahu, saya belum tentu benar. Tapi yang pasti saya tahu, aparat sekarang sudah tidak ada yang amanah. Dan saya yakin saya lebih amanah dari mereka. Dan saya kasih tahu sama kalian, negara kita membutuhkan pemimpin yang keren, yang optimis, dan kalau bisa mengerti hukum. Dan serius. Dan kalian tahu siapa yang bisa dan rela memperbaiki hukum di negara kita? Ya, kalau gitu saya Fahri Asmoro. Saya siap jiwa dan raga untuk memperbaiki dan merombak hukum yang kacau balau karena kalian. Dan kalau itu artinya saya harus jadi pejabat atau pernah saya jadi presiden, saya jabanin. Dan
memulai negara kita bersama. Oke, boleh aja Anda bilang begitu. Tapi coba jawab dulu satu pertanyaan ini. Apa benar perempuan sekarang sudah baik-baik saja? Apa benar sekarang perempuan posisinya sudah setara dengan laki-laki? Apa benar? Ya memang benar kita pernah punya presiden perempuan yang menunjukkan bahwa hak politik laki-laki dan perempuan sekarang sudah sama tingginya, sama besarnya. Ya memang benar juga kalau akses pendidikan saat ini sudah terbuka lebar-lebar buat perempuan. Dan benar juga kalau sekarang perempuan sudah bisa bekerja dan menempati posisi yang tinggi atau bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Karena beberapa rekan perempuan saya itu pengusaha dan pesuruhnya laki-laki semua. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi sama rekan-rekan perempuan saya yang pengusaha ini ketika mereka sudah pulang ke rumah? Apa yang terjadi sama ibu negara kita ketika dia sudah selesai menjalankan tugas negaranya lalu pulang ke pangkuan suaminya? Siapa yang merasa kalau di sana itu ada masalah? Saya ini Rita Subroto. Saya adalah aktivis pembela hak-hak perempuan dari Lembaga Pemantau Peradilan dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan atau yang disingkat LPKPKSP. Sebuah lembaga yang sudah berdiri cukup lama ya, 13 tahun dan secara konsisten setelah berkesinambungan mengkaji, menguji dan mengusahakan hak-hak perempuan. Gitu ya. Dan kita bisa lihat ya bahwa kini perempuan posisinya gimana dengan laki-laki? Karena ketika rekan perempuan saya pengusaha itu pulang ke rumah, dia pernah kemarin datang pada lembaga kami LPKPKSP lalu bercerita bahwa kemarin dia baru saja mengalami KDRT katanya. Karena kemarin dia begitu sibuk lalu terlambat pulang ke rumah dan terlambat pulang menyiapkan makanan untuk suaminya yang pengangguran. Lalu entah kenapa suaminya saat itu begitu emosi lalu menghajarnya dan menghadinya sebagai perempuan yang tidak berhasil menjalankan perannya sebagai istri yang baik. Kelihatan bahwa ketidakadilan itu masih terjadi loh pada perempuan. Dan terjadinya di mana? Di rumahnya sendiri, di tempat yang seharusnya dia merasa aman, di tempat yang seharusnya dia bisa merasa pulang. Dan bicara tentang rumah dan perempuan berarti kita bicara tentang perkawinan. Dan seorang feminis Mary Wollstonecraft pernah bilang bahwa perkawinan itu cuma prostitusi yang dilegalkan. Dan saya pikir itu kasar sekali pernyataan itu, tapi ternyata saya mengalaminya sendiri. Dan saya cerita saja ya, saya dulu pernah menolak ajakan hubungan seksual dari suami saya. Lalu dia berkata, kalau gini caranya jangan salahin saya ya, kalau nanti saya suka jajan di luar. Katanya gitu. Dan semenjak saat itu saya benar-benar mendapati dia suka berselingkuh. Dan karena saya tidak terima, beberapa lama kemudian kami bercerai. Tapi saya tidak menyesalinya. Saya justru bersyukur karena semenjak saat itu mata saya terbuka, hati saya terbuka, pikiran saya terbuka bahwa ternyata ketidakadilan pada perempuan itu masih terjadi di mana-mana. Dan semenjak saat itu saya terus berusaha untuk konsisten memperjuangkan ketidakadilan gender di tengah masyarakat kita yang masih dikuasai oleh laki-laki. Dan seharusnya masyarakat kita ingat satu hal, bahwa perempuan ini adalah gerbang kehidupan. Tanpa ada perempuan gak akan ada yang namanya kehidupan. Tanpa ada perempuan gak akan ada yang namanya tuh laki-laki. Alah, siapa bilang? Film itu bukan seni. Dia juga bukan propaganda, apalagi anak haram antara laki-laki dan istri. Bullshit. Ya. Film itu business. Pure business. Itu yang saya katakan pada semua orang ketika mereka bertanya bagaimana saya Vijay Menggali bisa menjadi produser film dan sinetron paling produktif di Indonesia saat ini. Bagaimana saya bisa menghasilkan 400 episode sinetron per tahun. Bagaimana saya bisa membuat 72 judul film setahun. Ya, itu. Film is business. Jadi pertama Anda harus lihat dulu ya. Anda lihat Indonesia ini jangan dilihat sebagai negara, tapi lihat sebagai pasar. Pasar yang sangat besar.